Yang pertama, peristiwa kekerasan yang beberapa waktu lalu terjadi di Perancis. Hari Jumat yang lalu ternyata itu terjadi di dekat kita, di wilayah Indonesia, di sekitar Sigli, Lewono, Lemban, Tongoa. Di sana dilakukan pembakaran, entah itu rumah pelayanan dan juga rumah umat. Dan yang lebih daripada sekedar rumah, 4 nyawa melayang dengan kondisi amat tidak manusiawi. Padahal kalau kita pikir-pikirkan, beberapa waktu sebelumnya kita juga sudah mendengar kata-kata yang keras, kata-kata teror, ungkapan-ungkapan brutal yang keluar dari mulut tokoh agama. Ada pertanyaan yang tersembunyi di sana. Adakah itu juga kaitannya? Tapi kenyataan pembunuhan sadis, tindak terorisme, kekerasan yang barbar seperti ini, kalau kita mengingat ini adalah Indonesia, rasa-rasanya kita tidak mungkin akan percaya. Tetapi itu ada di depan mata kita, terjadi begitu saja. Peristiwa gelap dalam hal kemanusiaan, peristiwa gelap dalam hal nurani. Di sana yang berlaku bukan lagi manusia, bahkan binatang pun tidak akan seperti itu. Entah ideologi apa yang telah merasuki orang-orang seperti itu. Tetapi itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah. Kalau itu disebut sebagai sebuah penafsiran akan agama, itu pasti pemahaman dan penafsiran serta praktek agama yang menyimpang jauh dari ajaran utama. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan tindak kekerasan, apalagi menghalalkan pembunuhan. Saudara-saudara, itu satu PR yang mungkin membuat kita merasa kok yang namanya ketentraman dan damai di Indonesia ini semakin jauh dari kenyataan. Kita umat yang sedikit ini sepertinya merasa gamang untuk percaya, berat untuk percaya bahwa ketentraman dan kedamaian itu akan dapat kita wujudkan dalam waktu dekat. Karena juga tidak ada jaminan bahwa peristiwa seperti itu akan berhenti kemarin. Besar kemungkinan itu akan terjadi lagi, apalagi kalau itu dipakai untuk alat-alat politik, untuk permainan-permainan politik tingkat tinggi, tanpa memperhatikan rasa perasaan kemanusiaan
yang berlaku umum bagi rakyat banyak. Kita tentu berdoa untuk itu, berdoa untuk kedamaian negara ini. Karena dalam hal kasus seperti itu, menurut saya tidak perlu ada laporan dari rakyat. Peristiwa itu sendiri harusnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa aparat, entah itu polisi, entah itu tentara, seharusnya cukup untuk bertindak, menegakkan konstitusi dan membela kepentingan rakyat banyak. Nah, hari ini kita mengamali masa Advent, dan kata kunci yang ditekankan oleh Injil adalah waspada dan berjaga-jaga. Apa artinya? Tidak tertutup kemungkinan apa yang terjadi di Sulawesi juga akan terjadi tidak jauh dari kita. Maka yang namanya kewaspadaan termasuk di situ. Kita jangan lengah, kita jangan diam. Kalau kita melihat kanan kiri kita terjadi tindak intoleran, terjadi tindak kekerasan di luar batas. Sekarang bukan saat yang baik untuk diam, karena diam bukan lagi emas. Tetapi kita harus bertindak, harus melawan segala irasionalitas, melawan segala tindakan yang meneror kehidupan. Dan kita harus menjauhkan anak-anak kita dari bahasa-bahasa yang vulgar seperti itu. Dan itu tugas kita sebagai orang dewasa. Maka kita bukan hanya berani melawan mereka, tetapi juga harus bersatu, menunjukkan bahwa kita semua yang memiliki akal sehat itu harus menang terhadap ketidakwarasan mereka semua yang mabuk-mabuk agama. Saudara-saudara, mari kita memanfaatkan masa Advent yang pendek ini untuk sekaligus mencecap sabda Tuhan. Kendati pendek, tetapi itu pasti membantu kita semua untuk makin mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Sekarang kita makin hari makin menyadari bahwa yang namanya bakti kepada Allah tidak cukup hanya dengan bahasa-bahasa saleh. Bakti kepada Allah harus kita tunjukkan di dalam sikap hidup sehari-hari yang mendidik orang, yang membuat orang lain bersikap waras, menggunakan akal sehat dengan sebaik-baiknya, karena di sanalah Tuhan memberikan kita dan membuat kita sebagai manusia punya ciri yang khas, yaitu memiliki akal sehat.